Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Cynthia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss Cynthia harap sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Cynthia akan membahas tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan anak-anak simak video pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, Miss Cynthia akan membahas muatan bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, Miss Cynthia akan memberikan gambar huruf tegak bersambung agar anak-anak bisa berlatih menulis di rumah, karena di semester 2 ini anak-anak akan menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Selanjutnya, Miss Cynthia akan membahas ungkapan permintaan maaf. Ayah, maafkan Ayu. Ayu tidak sengaja menjatuhkan sepatu ayah, kata Ayu. Tidak apa-apa Ayu, lain kali hati-hati ya, kata ayah. Pada percakapan terdapat ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf digunakan untuk meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Ungkapan permintaan maaf disertai dengan kata maaf. Ungkapan permintaan maaf pada percakapan sebagai berikut. Ayah, maafkan Ayu. Selanjutnya, ungkapan permintaan tolong. Jaka, tolong bantu aku mengukur lebar jendela ini, kata Ayu. Ya Ayu, baik Ayu, kata Rehan. Terima kasih teman-teman, aku akan mencatat hasil pengukurannya, kata Ayu. Ungkapan permintaan tolong digunakan untuk meminta tolong. Ungkapan permintaan tolong biasanya disertai kata tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan dengan sopan dan santun. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Jadi, kalimat tolong pada ungkapan permintaan tolong adalah Jaka, tolong bantu aku mengukur lebar jendela ini. Selanjutnya, Miss Cynthia akan membahas muatan matematika, yaitu alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang ada dua. Yang pertama, alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang tidak baku contohnya itu seperti jengkal, langkah, dan tepa. Dengan satuan tidak baku, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Yang kedua, dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Jadi, contoh alat ukur panjang baku, anak-anak bisa lihat di gambar yang Miss Cynthia tampilkan. Ada meteran, meteran kelos, penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Alat ukur panjang baku memiliki satuan ukuran panjang. Contohnya, satuan panjang baku yaitu cm dan meter. Sentimeter disingkat dengan cm dan meter disingkat dengan m. Selanjutnya, fungsi alat ukur. Yang pertama, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contohnya, pengukuran panjang pensil. Yang kedua, meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya, pengukuran panjang pintu.
Dan yang ketiga, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya cincin. Selanjutnya, Miss Cynthia akan membahas alat ukur panjang baku. Panjang pensil diukur dengan penggaris, maka satuan panjangnya adalah sentimeter. Yang kedua, lingkaran badan diukur dengan meteran pita, maka satuan panjangnya sentimeter dan meter. Dan yang ketiga, panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar, maka satuan panjangnya adalah meter. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Ditulis 1 meter sama dengan 100 cm. Ini yang harus anak-anak ingat. Contohnya, 4 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter. Karena di sini 1 meter sama dengan 100 cm, maka caranya anak-anak bisa gunakan perkalian. Jadi 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Begitu juga dengan sebaliknya. 400 cm sama dengan titik-titik berapa meter. Karena 100 cm itu sama dengan 1 meter, maka anak-anak bisa menggunakan pembagian. 400 cm dibagi dengan 100 cm. Jadi, kita hilangkan nolnya. Sama-sama hilangkan nolnya. Jadi, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi, 400 cm sama dengan 4 meter. Contoh selanjutnya. 6 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, maka caranya 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Begitu juga dengan sebaliknya. 600 cm sama dengan berapa meter? Caranya sama, anak-anak bisa menggunakan pembagian. Karena 100 cm itu sama dengan 1 meter, maka 600 dibagi 100 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6 meter. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, sekian penjelasan dari Miss Cynthia. Untuk tugas hari ini ada 2 tugas, yaitu tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, anak-anak membuat 2 contoh kalimat ungkapan permintaan maaf ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua, 2 contoh kalimat ungkapan permintaan tolong ditulis dengan huruf tegak bersambung. Tulis di buku latihan, ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Tugas silahkan dikirim di classroom. Untuk tugas matematika, anak-anak kerjakan soal-soal Bu Pena halaman 14. Kerjakan langsung di buku Bu Pena. Ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Tugas silahkan dikirim di classroom.
Nah, sekian video pembelajaran dari Miss Cynthia. Dan Miss Cynthia harap anak-anak dapat memahami apa yang sudah Miss Cynthia jelaskan. Nah, Miss Cynthia akhiri dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar.